Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, resmi mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Tentu kita tahu sejarah dan mungkin sekarang sejarah itu masih ada atau tidak, saya juga kurang mengerti karena rasa-rasanya. Kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya, sebaliknya harus dikabulkan. Indonesia tanpa Jokowi, berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02. Nyoman Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga Bang Abu. Dan juga ada Fakun di sini. Yes, dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengklingnya. Yes. 5 hari menuju putusan MK. Ada update-update apa aja sih yang bisa kita infokan nih? Ada yang menarik nih ya. Yang pertama dulu meluncur. Nyoh. Ya. Ini sepertinya Ibu Mega ya turun gunung untuk ya sedikit banyak apa ya, mungkin bisa jadi pertimbangan hakim MK ya. Diposting sama Kompas TV News, Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto yang paling oke. Antar tulisan tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin ya Selasa 16 April ya Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil Pilpres 2024 ya. Jadi yang sengketa tuh Pilpresnya doang, bukan pemilu secara keseluruhan. Tapi kayak gimana videonya? Ceki-ceki Wow. Terlampir dan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Itu dalam bentuk tulisan tangan. Jadi kalau nggak salah itu tuh kayak pendapat hukum, nanti kita kasih juga video penjelasannya apa sih amicus curiae itu tuh. Tulisan tangan sebagai disampaikan, jadi pendapat hukum dari orang yang punya apa ya, orang penting kali ya dianggapnya, yang nanti bisa jadi pertimbangan di MK gitu. Nah ini menuai banyak respon nih, menariknya. Ini memang isi kayak gini karena belum ada ini audio dialog dari videonya, biar nggak kering-kering amat gitu ya. Ini menunggu apakah ada dialog. Untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang pertama sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan yang kedua, saya Hasto Kristianto bersama dengan Mas Jarod Saiful Hidayat ditugaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dengan surat kuasa bagaimana berikut. Satu yang tanda tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Kiri mas. Digesekkan. Ya. Nanti tulisannya kayak gimana kita bacain. Semua otentik. Ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya. Perlu dibaca? Boleh. Ya. Tulisannya Bu Mega aja ya. Agak kenceng ya Pak ya. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin.
Nanti kita liatin isi tulisan tangan. Jadi sebenarnya itu ada 2 lembar atau 3 lembar gitu yang opininya segala macam tentang sengketa ini gitu yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat hakim-hakim di MK. Nah yang paling menariknya adalah di bagian akhir itu ada tulisan tangan dari Ibu Mega langsung tentang apa isinya. Nah itu yang paling disorot. Untuk opininya mah kayak mungkin bisa jadi dibuat, bisa jadi kayak gimana, ada yang buat segala macam. Tapi yang jelas tulisan tangan Ibu Meganya yang sekarang jadi highlight nih. Iya. Tapi kan sebelum kita lihat tulisannya, mungkin santuy people ada yang penasaran apa sih amicus curiae gitu ya? Curiae iya, karena di kolom komen banyak juga gitu yang nanya apa sih amicus curiae segala macamnya gitu. Ini memang nemu video edukasinya nih meluncur. Nih ini bagus banget dari Suara Surabaya Media ngasih tahu apa sih itu amicus curiae. Ya, ceki wow. Play. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, resmi mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Ngomong-ngomong, amicus curiae itu apa sih? Amicus curiae itu sebenarnya istilah hukum dari bahasa Latin yang artinya sahabat pengadilan. Jadi amicus curiae ini orang atau pihak yang memberikan pendapatnya kepada pengadilan karena merasa berkepentingan terhadap suatu perkara. Biasanya mereka memberikan pendapat dalam kasus yang penting dan bisa berdampak luas terhadap masyarakat. Amicus curiae ini udah ada dari zaman Romawi dan umumnya digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Tapi tenang, meski kita punya sistem hukum yang beda, di Indonesia juga udah biasa kok pakai amicus curiae, terutama dalam kasus-kasus penting. Jadi, pendapat dari amicus curiae ini bukan bagian dari bukti, saksi, atau ahli, tapi bisa jadi pertimbangan buat hakim dalam putusan akhirnya. Tujuannya buat bantu hakim biar bisa memutus dengan adil dan bijaksana. Nah, gitu. Jadi sebuah opini tentang case dari salah satu orang yang dianggap penting gitu ya di sebuah negara gitu untuk membantu hakim mempertimbangkan putusan dari sebuah masalah tersebut gitu. Iya. Biar ini emang ya banyak kepala, jadi banyak iya, siapa tahu jadi masukan. Oh iya ya, ini gitu ada Amigos por Sempre gitu. Oh enggak, bukan. Amigos por Sempre itu telenovela zaman dulu. Tapi yang menariknya seperti apa sih bentuk tulisannya? Ya kan? Meluncur. Iya. Reposting sama CTD Insider. Nanti kalau mau cek komen-komennya monggo karena wadidaw sekali komen-komennya ya. Ini ada caption Megawati kirim surat ke MK semoga untuk palu MK bukan palu godam ya, karena ya masuk akal juga palu godam takut jebol mejanya. Nah ini tulisannya bisa dilihat santuy people. Memang bacain sekali lagi ya. Di atasnya kan ada ketikannya yang di print. Terus di bagian akhirnya sebelum kehormat saya tanda tangan ada tulisan yang katanya tulisan Ibu Mega langsung dengan bunyi rakyat Indonesia yang tercinta. Marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas seperti kata Ibu Kartini di 1911 ya, ini maksudnya kan ya. Habis gelap terbitlah terang sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Di sini tambahin ya. Amin ya robbal alamin. Mega Soekarno. Oh iya, Mega Soekarno. Ya itulah ya, merdeka. Nah, oh ini tanda tangannya, hormat saya, ini tanda tangannya Megawati Soekarno Putri. Merdeka itu dia kurang lebih isi surat yang menjadi highlightnya. Sebenarnya di atasnya kan bisa kalian cuplikannya. Karena itulah tidak berlebih dilakukan. Ini maksudnya adalah ini opini-opininya. Cuman yang jadi daya tarik tersendiri ada tulisan tangannya itu. Iya. Kan secara tidak langsung dengan yang viralnya hanya tulisan tangannya kan berarti netizen nggak mau tahu isi opini yang diketiknya gitu. Yang pengen tahu tulisan tangannya seperti apa sih, isinya seperti apa begitu lah ya. Tapi ini kan tugasnya nanti kan buat jadi pertimbangan di MK. Banyak respon Nyom. Dari siapa tuh? Dari 01, 02, 03. Responnya berbeda-beda. Kita buka dari respon 01 dulu meluncur. Ini ya. Dari Petanda SCTV. Ini ada respon Pak Anies saat Megawati ajukan amicus curiae ke MK. Play. Ajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tanggapan dari Pak Anies dengan seperti itu?
ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi, di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi di dalam proses pemilihan umum, proses pilpres. Nah, inilah persimpangan jalan, dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Makasih semua. Itu dari tanggapan dari paslon 01. Ke paslon 03 dulu kali ya tanggapannya sekarang ya, meluncur. Cus. Ini yo. Yes. Dari paslon 03 diwakili dengan Mas Ganjar merespon amicus curiae dari Ibu Mega ke MK. Ceki, wow. Play. Momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Apakah ini jadi dorongan juga untuk Majelis Hakim? Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga. Nanti tanggal 22 hadir, Mas? Insya Allah saya akan hadir. Ih, aku sumpah gak sabar tanggal 22. Tapi yang menariknya saat tadi disinggung soal pandangan terhadap MK selama ini cacian, terus kekecewaan, makian, segala macamnya. Yang kan kalau kita flashback itu semua keluar dari pihak yang tidak terima gitu. Iya enggak? Iya. Ya bahasa halusnya mah pihak-pihak beliau ini gitu kan. Jadi bukan dari rakyat keseluruhan mayoritas yang menganggap MK tuh segala macam, MK jelek segala macam. Enggak gitu. Jadi yang bermasalahnya kan sebenarnya tuh itu loh. Justru kan ada juga maksudnya jangan lupain juga ada juga loh yang ngebelain MK. Iya ada. Jadi kalau tadi narasinya seolah tuh kayak semuanya sekarang lagi pada ngelihat MK tuh jelek. Enggak semuanya kok. Hanya sebagian aja gitu. Clear aku mah. Tapi penasaran dari kubu 02 diwakili oleh pengacaranya Bang Otto kalau salah yang merespon soal amicus curiae dari Ibu Mega ini muncul. Just. Nih ya. Yes. Respon dari 02 diwakili oleh Bang Otto soal amicus curiae. Iya, bukan amigos for siempre dari Ibu Mega ke MK ceki wow. Play. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak tepat. Otto menyebut Megawati merupakan pihak dalam perkara sengketa Pilpres di MK. Ditemui usai menyerahkan draft kesimpulan di gedung MK, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menjelaskan amicus curiae merupakan sosok yang independen dan tak terkait dengan perkara. Sementara Megawati sebagai Ketua Umum PDIP mengusung paslon Ganjar Mahfud selaku pemohon dalam sengketa Pilpres di MK.
Otto pun menilai amicus curiae yang disampaikan Megawati tidak tepat. Ia enggan mengambil keputusan amicus curiae Megawati tak akan diterima dan menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim konstitusi. Penjelasan selanjutnya, silakan Pak. Jadi ada orang-orang yang independen, tidak merupakan bagian daripada perkara itu. Itulah sahabat pengadilan yang dia tidak terlibat pada sidang dan sendiri. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau saya nggak tahu apa ini, dia kan bukan pihak. Sehingga kalau itu yang terjadi, menurut saya tidak tepat sebagai amicus curiae. Karena dia bagian daripada itu. Jadi kalau main dari kampus yang tidak partisan itu boleh menjadi amicus curiae. Jelajahi. Jadi kalau menurut Bang Otto kurang tepat. Iya. Karena tidak independen dalam artian ya ibu kan partai, ibu kan ketua umum sebuah partai yang lagi ini nih ada di sengketa ini nih gitu. Yang mengajukan permohonan gitu. Jadi kalau dibilang independen enggak, karena kan yang aku tangkap ya. Jadi itu yang independen dalam artian hasilnya A atau B pun dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa gitu ibaratnya ya. Karena di luar nih gitu. Di luar si A, si B, si C gitu. Iya, masalahnya kan part of dari si C gitu. Yang menurut Bang Otto tidak tepat gitu. Iya, benar. Masuk akal juga sih, Mang. Karena ya kalau dia nggak independen gitu yang jadi amicus curiae ini, ya suka nggak suka bakal akan memihak kepada yang ada di pihaknya gitu. Iya. Tapi ini menarik nih, misalkan kalau misalkan Pak Jokowi yang memberikan amicus curiae, rame pasti rame. Berpihak segala macam. Iya. Kalau ini kan ya itulah nyoh. Tolonglah. Ada update apa lagi nih menjelang tanggal 22 meluncur? Nyoh. Yes. Ternyata kemarin beneran ada demo akbar gitu. Ada beberapa cuplikan orasinya yang mesti kita sampein gitu kan. Yang bener tanggal 16 berarti kemungkinan akan terjadi juga nanti tanggal 19 which is 2 hari dari sekarang, juga tanggal 22. Yang kemarin tanggal 16 ada beberapa orasi yang kita highlight. Ciki wow. Hari ini kita sangat yakin dan hakul yakin bahwa para hakim sudah melihat dengan mata kepalanya, sudah mendengar dengan telinganya dari jauh maupun yang dekat, bahwa pernah terjadi sebuah pemilu yang kecurangannya sudah amat sangat dan sangat kasar, sehingga dunia pun ikut memperhatikannya. Wahai Bapak para hakim, saya yakin Bapak-bapak adalah orang-orang yang termulia karena terangkat menjadi sebuah hakim. Menjadi kedudukan hakim adalah suatu jabatan yang sangat tinggi dan sangat besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para ulama, kiai yang saya hormati dan saya banggakan. Barangkali kalau kita tidak berjuang hari ini, maka kecurangan demi kecurangan, kezaliman demi kezaliman akan terus terjadi di negeri ini. Apakah kita setuju? Enggak. Tentu kita tidak mau, karena anak cucu kita tidak mengerti apa yang terjadi dulu, apa yang terjadi sekarang. Kita yang tahu sejarah bagaimana kekejaman komunis, bagaimana kekejaman PKI, bagaimana kekejaman para penjajah. Tentu kita tahu sejarah, dan mungkin sekarang sejarah itu masih ada atau tidak, saya juga kurang mengerti, karena rasa-rasanya anak-anak kita yang bersekolah sekarang sudah banyak ketinggalan sejarah-sejarah masa lalu. Tar dulu. Dari mana Ibu menyimpulkan kalau sejarah-sejarah tentang anggaplah sejarah Indonesia gitu ya, sejarah Indonesia itu terjadi lagi. Dan anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu gitu. Kan di sekolah diajarin pasti. Ya, makanya ada pelajaran sejarah gitu. Ya makanya sih Ibu bilang tadi ya sejarah ini terjadi lagi, tapi terjadi atau enggaknya juga saya kurang mengerti gitu ya. Bagus ini jujur. Coba aku salfok sama itu nggak ada payung yang mau tutupin si Ibu karena kasihan kepanasan gitu. Walaupun orasinya gimana kayak nggak tega aja gitu. Aku ngeliat ibu-ibu udah kayak mau lanjut usia gitu kan, kayak kepanasan gitu, tolong lah. Fullnya sih ini ada 8 menit, aku nggak bisa play semuanya. Monggo satu people yang penasaran lanjut ke channel atau akun Marus Ali di TikTok ya. Yang kedua ada orasi juga meluncur.
kubu emak-emak nih, dari kubu emak-emak yang menyampaikan menyuarakan soal keresahannya ya. Ini mungkin Satu People udah pada ngeh juga, udah pada kenal juga karena sering beberapa kali muncul. Tapi kalau misalkan Satu People berharap ada Ibu Tarwiyah, sayang sekali kayaknya di demo kemarin nggak ada Ibu Tarwiyah dan nggak tahu kemana gitu. Ciki-ciki wow. Play. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Syazil Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Tapi yang menariknya Nyo, di sini aku lihat momen yang kontradiksi. Di satu sisi kan tadi poin keempat dibilang saat suara-suara rakyat yang kritis ini ibaratnya dihancurkan segala macam, tapi di sisi lain ibu ini bisa bebas ngomong sebegitunya gitu. Kayak lu mengcounter statement sendiri gitu. Tolonglah ya. Udah beberapa kali muncul dan bisa dilihat masih aman-aman aja gitu. Iya. Tapi gimana, Satu People setuju gak dengan opini atau orasi ibu-ibu yang mewakili katanya emak-emak gitu? Satu People juga ada yang emak-emak kan. Aku pengen tahu apa Satu People yang mama merasa terwakilkan. Oh iya, itu memang keresahan saya. Terima kasih sudah mewakilkan gitu. Atau punya opini sendiri gitu. Ini jadi kayak apa ya Mang? Kalau sama dibandingin sama yang kemarin nih. Kemarin kan juga ada tuh yang kita kontenin yang bilangnya jangan mau diintimidasi kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi tadi si ibu ini bilang kayak kita harus kayak melawan MK gitu kalau nggak salah tadi kan bilangnya. Iya, pokoknya mah jadi semua yang gimana? Berbeda menurut dia. Maksudnya semua yang berbeda dengan apa yang ibu itu inginkan gitu kan. Itu semuanya sudah terpengaruhi gitu. Terlepas si ibu itu tahu yang gue inginin bener nggak sebenarnya sih ya gitu ya. Iya. Cuman ibu ini sama ibu yang sebelumnya itu udah sering nongol di demo, di video demo ya Mang ya. Betul, sering. Tapi balik lagi netizen di sini pada kangen sama Ibu Tarwiyah yang metal. Kita kasih nextnya. Ini nextnya ada dari idola Satu People nih, Bapak Refli Harun. Orasi dihadapkan peserta aksi. Oke, gitu captionnya bisa dibaca sendiri. Kita dengar orasinya kayak baca. Play. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita.
kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe, istana cawe-cawe, Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi salvok waktu Bapak ini kan bilang diskualifikasi 02 gitu kan, yang lainnya ikut diskualifikasi. Kayaknya aku yakin deh ada yang cuma 02 Prabowo Gibran karena tadi ada beberapa yang kedengeran gak jelas ngomongnya. Tolong, tapi balik lagi masih kekeh untuk mendiskualifikasikan 02 ya, dan pemilihan pemungutan suara ulang untuk pilpres aja ya, untuk pilpres ya. Pileknya enggak. Iya. DPR enggak. Iya. Ya, terus ya ini juga tadi Mang waktu Bapak ini bilang harus menang gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, maksain ya apapun caranya harus menang pilihan dia gitu. Iya. Dia nggak nonton Naruto gitu. Kalau kata Madara kan kadang keinginan itu tidak sesuai dengan realita gitu kan. Ya tolonglah. Kita kasih next aja. Yo. Yes. Ini yang menarik nih, statement dari Bapak Refli Harun yang kalau menurut di TikTok sih kayak agak kontroversial nih saat menyebut haram jika MK tidak kabulkan permohonan kami gitu. Dicap haram MK kalau misalkan nanti hasil putusannya itu ternyata tidak mengabulkan permohonan dari pihak ini, Bapak ini gitu. Ceki wow. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Karena mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan ya, sebaliknya harus dikabulkan. Dan untuk itu kita sama-sama memberikan penguatan, karena ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan dimanapun kalian berada, tetap semangat. Dan kita yakin MK akan mengabulkan dari permohonan kubu 01 ataupun kubu 03. Tetap semangat, kita tunggu sampai tanggal 22 April. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita semua. Terima kasih, selamat berjuang. Tunggu, pertanyaanku, apakah ada omongan langsung dari MK kalau mereka MK nggak bisa mengabulkan permintaan permohonan ini? Enggak. Jadi kayak ada nanti kita kenapa kalau misalnya mengiyakan permohonan kalian gitu, emang ada? Atau itu hanya asumsi? Nggak ada, iya makanya tadi kan dimention isu. Ada isu-isu gitu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Apakah benar ada desakan atau ancaman terhadap hakim MK gitu? Kalaupun ada dari pihak mana aja gitu. Belum ada, masih isu ya, balik lagi yang tadi kamu bilang asumsi gitu. Asumsi mungkin. Berarti. Gitu kan. Tapi yang menarik ya itu yang akhirnya statementnya dapat komenan nih, kayak contohnya dari user nih ya. Apa saja diharamkan. Maunya diturutin aja dari Yusuf gitu ya. Ya intinya pro kontra seperti biasa di komen-komennya ya. Satu lagi update sebelum kita ke intermezzo ya. Ada apa aja sih 5 hari menjelang putusan ini meluncur? Sebelum ke intermezzo nih menarik, ada sedikit opini dari seorang ibu-ibu ya yang mungkin bisa mencerahkan para santai people juga ya. Diposting sama akun TikTok Remover 655. Oke. Ciki wow. Play.
bahwa rakyat yang butuh Pak Anies, bukan Pak Anies yang butuh menjadi presiden. Ya, beliau itu orang cerdas, ya, kagak diterima di dalam negeri, di luar negeri banyak yang mau nampung beliau. Beliau udah ada segala-galanya, kecerdasan punya, rektor termuda, ya, diakui dunia kecerdasannya. Rakyat yang butuh, makanya rakyat yang berjilid-jilid demo, ya, bahwa gitu opini dari si ibunya gitu, bahwa rakyat yang menginginkan gitu katanya, bukan beliaunya gitu kan. Tapi kan ada hasil yang bisa dilihat ya, berapa orang gitu yang pengen si A, berapa orang yang pengen si B, berapa orang yang pengen si C. Iya, gitu. iya. Aku sih cuma mau kasih kasih respon bagus, Bu. Iya. Komen-komennya sih monggo baca sendiri ya. Seperti biasa ditanya rakyat yang mana, sederhana pertanyaan. Aduh ibu, tolong ibu. Gak belajar dari Ibu Tarwiyah. Kita lanjut ke intermezzo aja ya. Lanjut. Cus. Yo. Yes. Intermezzo dari kecil-kecil gede, jeki-jeki wow. Play. Masih kecil tapi udah gede. Coba gimana ya? Seonggok meng yang mengganggu seonggok singa gitu. Lucu banget lagi. Ini singanya kan udah pengen tidur ya, anak singanya. Gua gak mau main tuh, digangguin terus. Untung kalem ya. Iya tuh. Oh, sekali tabok loh. Sekali gebok juga ngejengkang. Tuh. Dia mikirnya kita masih sama-sama bocil ini, tapi dia lupa bocilnya tuh bocil singa gitu. Tolonglah Meng. Gemas. Yang mana yang gemas? Dua-duanya. Oke, kita ke nextnya. Yes. Ini dari Dogo nih ya. Yang menarik ada seonggok German Shepherd yang saat diajakin mandi dia pura-pura aduh ngantuk begitu diajakin kita jalan-jalan bangun ceki wow. Play. Nih. Yeah. You gotta take a bath though. Take a bath tuh. You have to. No, you're faking. You're fake sleeping. Pura-pura tidur. No, you're not sleepy. You wanna go for a walk? Tuh. Ya itulah ya, mungkin nanti people yang miara dogo juga tahu drama-drama dari perdogoan ini. Kadang suka aduh bikin emosi tapi lucu ngelihatnya. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Katanya ada point of view ketika majikan diadopsi sama TNI. Ceki wow. Play. Angga, siap. Mana matamu? Mana matamu? Mana matamu? Tapi lucu ya. Mengnya begitu ditegur gitu langsung sigap. Ya siap begitu. Tolonglah. Mana matamu? Tolonglah. Gemoy. Kita kasih nextnya. Cus. Nyoh. Yes. Lastnya ada kucing oranye yang nggak punya survival skill. Ceki wow. Play. He doesn't. Nailed it. I've never seen a cat do that. That's pretty funny. Males banget. He's literally like. Dia nggak ngerti kalau di atas pohon itu kan. Biasanya pegangan. Iya. Tolonglah. Males kata kan dia. Salah satu skill atau kemampuan bertahan hidup Meng itu adalah dengan cakarnya dia bisa naik ke atas pohon ya. Ditunjukin nih pohon nih, lu naik di sini nih. Nggak mau. Naik sini. Nggak mau. Males gitu. Ini sih nggak akan kabur-kaburan dari rumah, tolonglah. Gemes tapi ya. Gemes. Kita lanjut ke setting itu super thanks ya. Yo. Yes. Intermezzo kita kali ini ada 3 bersama dengan Pakun karena banyak juga yang nanya nih. Pakun nih masih unyil. Iya, takutnya gerasak gerusuk kalau diinframin, tapi kita coba ya. Yang pertama Mamang buka dari Koso nih, nih katanya niatnya pengen pelihara kucing ya walaupun nggak kayak Abu. Jenisnya baru 3 hari di rumah meninggoy katanya karena kecebur kolam ya. Teledorku lupa tutup pintu rumah karena ada tamu ya. Aku pelihara kucing karena lihat Abu jadi pengen pelihara ya. Jangan menyerah, coba lagi bisa lebih tidak teledor, lebih teliti lagi ya. Next ada dari Andri Gans, numpang kak konten kreator lain lagi pada up Roma Irama versus Umi Laila Nyomang. Oh ide menarik, nanti Mamang cek ya. BTW kalau Pilpres diulang lagi, pileknya nggak diulang bukankah itu mengikuti keinginan Nextnya ada dari Vice Cycling, ikutan ramein penggiringan opini yang boleh ya ikutan ramein penggiringan opini oleh K113. Kita inget aja ya katanya dia pada percaya MK ya. Gue masih heran segitu takutnya 03 sama Gibran si belimbing sayur. Dan para provokator demo ini ntar wajib diawasi ya, demo mengarah ke ancaman makar terutama Rahman Rizky
Kalau aku lebih suka jenis kucing seperti belacan ya, belacan Jawa. Tapi kalau anjing lebih suka Malamut Alaska. Waduh, gede sekali tuh. Iya, dan maintenance-nya mahal sekali ya. Ya walaupun untuk memiliki Malamut Alaska cuma di mimpi karena terkadang terkendala uang 270 T. Tapi sebenarnya masih punya belacan Jawa yang mungil karena masih anakan ya, walaupun udah banyak yang naksir suruh jual. Wow. Nextnya ini Koso ngebales, udah sebenarnya balas-balasan sama kakak Koso. Nextnya ada dari Bunda Resa, ogah katanya Bu. Oh, aku ogah melu. Melu tuh ikut maksudnya. Oh, aku nggak mau sakit jiwa kayak kalian. Bobby home recording, aku juga ogah. Mau masak ketupat aja buat lebaran tupat. Lisa emot doang. Ada dari Reza. Numpang lampaknya Kak Juherna. Udahlah, mau sampai kapan ya nggak ngerasa kah keuangan kalian terhambat gara-gara ini? Dari Kang Jajal, numpang lapaka daripada demo mendingan nafkahi keluarga karena itu ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kalau ditawari kaplingan di surga karena yang nawarin oke. Syahrul Makmur. Selalu rakyat jadi alasan, katanya nggak mau punya pemimpin curang lah, kita juga nggak mau punya pemimpin gestakeban. Nah, pakun di dalam kandang lah. Loh, pakun itu nyomang punya. Ini pakun, bukan rakun ya. Bukan pakun. Jenis pak. Iya, Guguk anjing jenis puk. Jenis puk. Namanya pakun. Lihat nih kakinya udah mau jatuh nih. Iya nih. Nextnya Blue Core, numpang lapak ya Kak. Jadi penasaran sama kesimpulan dari pihak 0103 waktu sidang aja saksi 0103 nggak ada membawa bukti yang yang mengklaim para hakim MK dan masyarakat Indonesia. Stefi Darti, kalau nyomang dan pakun itu dong dihalo-haloin tuh. Nggak paslonnya, nggak pendukungnya, sama-sama. Tolong pihak RSJ menyebut para pasiennya jangan sampai mereka semakin habisan akal dan uang. Tuan Nugroho, saya masih inginnya sih fokus kerja aja deh ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau mau demo tanggal 19 sampai 22 ingat ya Pak Bu, susah cari makan nasi box, tenang saja, bisa pesan nasi box di tempat kerja saya. Oke, Tuan Nugroho promo bagus. Bagus. Sada Malik 0700 kurang satu, ahlinya ahli nujum. Waduh. Kojes numpang speak up. Intinya itu gerombolan yang nggak mau terima pemimpin terpilih. Oke, usir aja. Yang paling jumlahnya sekitar 40%. Oke. Dia cara membox. Banyak sekali nebeng komen, masih berkuar-kuar terus, bisa dibaca lagi. Ya gitulah kurang lebih. Maaf nyomang, capek bacanya ya, kepanjangan 6 paragraf. Bisa jadi bisa jadi capek aja. Mary Ulfa, miris lihat orang itu sebegitunya. Oke, intinya pada miris semuanya. Ini ada dari Dad ikut komen. Itu yang ikut demo dibayar berapa sih? Kayaknya gacor banget ya tuh Alina. Oke. Last ada dari Starla Free Palestine. Cuma mau cerita aja, tanggal 14 Februari Bella Band naik ke TPS 31 naik gokar, keluar uang loh ke TPS karena hujan deras banget. Di TPS 31 Tangerang 02 menang telak yang notabene banyak banget kubu Aba Anies yang garis keras segala macamnya ya. Rakyat yang mana? Wah, intinya mempertanyakan rakyat yang mana. Dan Starla ini sudah itu effort gitu ke TPS. Kalau diulang lagi ya sayang banget ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mama, Abu di belakang lagi bobo, dan juga ini ada Pakun. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.